Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adikku semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu luar biasa tentunya. Di kesempatan kali ini kembali bersama KAF. Kali ini kakak akan memberikan pembahasan pantar mandiri untuk persiapan tryout UTBK yang ketiga dari subtes TPS Pengetahuan Kuantitatif atau PK. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan saja videonya sampai habis. Oke, untuk soal yang nomor 1 ya, di clue video yang sebelumnya kakak sudah memberikan informasi bahwa untuk mencari GIO F-1 kita harus cari nilai F-1 ya. Nah, terlebih dahulu kita tinggal gantikan saja X kuadratnya ini dengan min 1. Jadi X kuadrat ini kalau kita misalin kemarin katakanlah A gitu ya, jadinya kan nanti FA sama dengan 3A-4 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan GIO F-1 kita harus cari dulu F-1. Nah, F-1 itu berarti tinggal ganti A-nya dengan min 1 gitu ya. Nanti kalian akan dapatkan 3 kali min 1 kurang 4. Ini hasilnya nanti min 7 gitu ya. Nah, berarti GIO F-1 itu sama dengan G dalam kurung F-1. Nah, F-1 itu adalah min 7. Kita tinggal masukkan min 7-nya ke fungsi Gx. Berarti nanti 5 kali min 7 ditambah 2. Nah, ini hasilnya adalah minus 33. Nah, tentunya kalian kemarin benar semua nih ya. Oke, kemudian soal yang kedua. Nah, di video clue yang sebelumnya juga untuk nomor 2 ini kakak sudah memberikan info bahwa untuk mengetahui ya hubungan antara P dengan Q ya, kita harus sederhanakan dulu bentuk P-nya. Nah, ini kalau kita sederhanakan yang bagian bawah itu kan nanti jadinya X pangkat, pangkatnya nanti dijumlah ya. Jadi X pangkat 2N. Jadi untuk P-nya itu sendiri itu nanti adalah 1 min X pangkat N dibagi dengan 1 min X pangkat 2N. Nah, bagian yang bawah ini kalau kita faktorkan ya, kalau kita faktorkan jadi 1 plus X pangkat N kali 1 min X pangkat N. Nah, tentunya kita tinggal coret saja 1 min X pangkat N-nya gitu ya. Nah, kalau dicoret 1 min X pangkat N-nya kita akan mendapatkan P ya. P-nya itu berarti tinggal 1 per 1 plus X pangkat N. Sementara Q ya, Q-nya ini sudah sederhana sekali yaitu 1 plus X kuadrat. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan ya dari pertanyaannya ini, kita harus memasukkan nilai X dan nilai N sembarang gitu ya. Misalkan untuk X-nya sama dengan yang terletak di antara min 1 sampai 0, misalkan katakanlah min setengah gitu ya. Kemudian N-nya sama dengan 0, boleh kan ya. Nah, ini nanti kita akan dapatkan nilai P dan Q-nya. Nah, untuk nilai P-nya berarti nanti jadinya adalah 1 per 1 plus min setengah pangkat 0 ya. Min setengah pangkat 0 itu tidak lain adalah 1, berarti nanti ini hasilnya setengah. Sementara Q-nya berarti nanti 1 per enggak ada ya. Q-nya itu adalah 1 plus min setengah kuadrat ya, 1 plus min setengah kuadrat. Nah, ini hasilnya 5 per 4. Nah, dari sini apa kesimpulannya? Ternyata Q ya lebih besar dari P gitu ya, atau P lebih kecil dari Q. Nah, kalau kita ambil nilai X yang sama, ya misalkan min setengah juga, tapi untuk N yang berbeda, katakanlah 1. Nah, kita akan dapatkan nilai P dan Q juga. Nah, kalau N-nya 1, ya berarti nanti 1 per 1 dikurang setengah. Nah, ini nanti hasilnya 2. Sementara nilai Q-nya sama, ya. Nilai Q-nya sama. Tetap 5 per 4. Nah, dari 2 kesimpulannya ini nanti yang kedua adalah bahwa P-nya
atau Q-nya justru lebih kecil dari P. Nah, ini bertolak belakang ya. Itu artinya apa? Informasi yang diberikan ini tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari ketiganya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, itu pembahasan yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini mudah ya, kalian pasti bisa. Nih, tinggal kita masukkan saja sesuai permintaan ya ke sini. Jadi kalau px kuadrat itu artinya x pada px diganti dengan x kuadrat. Berarti jadinya 2x kuadrat min 1 ditambah 2 kali px. Berarti 2x min 1 gitu ya. Sama dengan 5. Nah ini kalau kita rapihin ya, jadinya 2x kuadrat plus 4x ya kan. Ini ada min 2, min 1, min 3 sama 5 jadinya min 8 gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita cari X1 kali X2, karena ini kan ada rumusnya ya, C per A. Jadi nanti min 8 per 2, hasilnya adalah min 4. Itu ya, jadi kita tidak perlu memfaktorkannya. Oke, saya kira bisa ya. Kemudian yang nomor 4, nah di video clue yang sebelumnya kakak juga sudah menginformasikan apa itu simetri lipat, apa itu simetri putar ya. Jadi dari keempat bangun ini ya, untuk segi 5 beraturan dan belah ketupat itu, untuk belah ketupat itu mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar ya. Nah, sementara untuk segi 5, khususnya untuk segi n ya, secara umum dia mempunyai n simetri lipat dan n simetri putar kalau dia beraturan gitu ya. Jadi kalau segi 5 ini mempunyai 5 simetri lipat dan 5 simetri putar. Ini 5 simetri lipat, 5 simetri putar. Nah, kalau ini 2 simetri lipat, 2 simetri putar. Nah, sementara untuk segitiga sama kaki ini punyanya 1 doang, layang-layang juga punyanya 1 doang. Berarti yang memiliki minimal 2 simetri putar dan 2 simetri lipat ada 2 bangun. Itu ya. Nah, ini saya kira kalian juga bisa lah. Oke, nomor 5 ini kemarin kakak sudah kasih clue-nya juga dan kalian, saya yakin kakak bisa ya. Jadi ini ada fungsi gx sama dengan fx kuadrat min 3. Karena diketahui g aksen 2, maka kita harus turunkan ya. Nah ini tinggal kasih aksen saja, turunannya gitu ya. Kemudian dikali dengan turunan dari x kuadrat min 3. Turunannya tidak lain adalah 2x. Nah, kita tinggal masukkan G aksen 2 sama dengan F aksen 4 kurang 3 gitu ya, kali 2 kali 2. Nah, G aksen 2-nya sendiri adalah 12. Nah, ini hasilnya F aksen 1 kali 4. Jadi F aksen 1-nya itu sama dengan 12 per 4. Tidak lain adalah 3 gitu ya. Oke, itu pembahasan yang nomor 5. Mudah banget ya. Oke. Berikutnya nomor 6. Nah, kakak juga sudah memberikan clue-nya ya. Ini ingat, ini adalah tentang determinan ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan atau mencari matriksnya dulu ya. Nyari x pangkat 3 min 2x kuadratnya dulu, nggak usah. Nah, ini caranya. Jadi kalau ditanyakan determinan dari x pangkat 3 min 2x kuadrat gitu ya. Nah ini caranya kita tinggal cari determinan dari ini x kuadratnya dikeluarin gitu ya. Nanti di dalamnya jadi x min 2i. Nah ini maksudnya i di sini gitu ya. Nah ini berdasarkan sifat ya. Ini sama aja, nanti determinan x dikuadratkan nanti dikali sama determinan x min 2i. Nah terlebih dahulu kita harus cari ya berapa determinannya si x gitu ya. Nah kemudian determinannya si x tinggal kali silang dikurang gitu ya. 1 kurang 2 hasilnya min 1. Kemudian kita harus cari dulu matriks x min 2i. Berarti x min 2i nya berarti 1, 2, 1, 1 gitu ya. Dikurangi dengan 2, 0, 0, 2.
Nah, ini nanti akan mendapatkan hasilnya adalah min 1, 2, kemudian 1, kemudian min 1 gitu ya. Berarti determinannya dari X min 2i tidak lain adalah 1 dikurang 2 juga ya, kali silang. Berarti hasilnya min 1 juga. Nah, kita tinggal masukkan saja. Jadi hasilnya adalah min 1 dikuadratkan kali determinannya ini min 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali min 1 tidak lain adalah min 1 gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, itu untuk yang nomor 6. Nah, untuk soal nomor 7 juga tidak begitu masalah ya, kakak yakin. Nah, di sini kita ada rata-rata 3 bilangan ya, adalah 12. Berarti kan nanti sigma X per 3 itu sama dengan 12 gitu ya. Jadinya kita akan mendapatkan nilai sigma X-nya. Sigma X-nya berarti 36. Tinggal kali silang ya. Kemudian kalau misalkan yang diganti itu adalah kita misalkan P gitu ya, yang diganti itu adalah misalkan P, maka nanti sigma X-nya ini berkurang P tapi bertambah dengan 15 karena diganti dengan angka 15. Nah, datanya tetap ada 3 ya. Kemudian katanya rata-ratanya bertambah 3. Nah, dari 12 kalau bertambah 3 tentunya jadinya adalah 15 gitu ya. Nah, ini tinggal kita kali silang, masukkan sigma X-nya, beres. 36 min P tambah 15 sama dengan 15 kali 3 itu adalah 45 gitu ya. Nah, berarti nanti nih kita akan mendapatkan si P-nya itu ya. Jadinya nih 51 ya kan, dikurang 45 berarti hasilnya adalah 6. Nah, jadi P-nya sendiri nilainya adalah 6. Dengan demikian, apa kesimpulannya antara P dengan Q? Tentunya P lebih kecil dari Q. Gitu ya. Oke, itu pembahasan yang nomor 7. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, seperti yang kakak kasih clue di video yang sebelumnya juga ya, bahwa ini nomor 8 ini adalah soal tentang bahasa Panda. Jadi arti dari G sama dengan 3 itu artinya adalah huruf G ya. Huruf G nanti dibacanya sebagai huruf ketiga dari alfabet. Apa itu huruf ketiga dari alfabet? Tentunya kalian hafal ya, yaitu huruf apa? C gitu ya. Nah, kita harus buat kamusnya dulu ya. Kita harus buat kamusnya dulu. Caranya kita bikin dari A sampai Z gitu ya. Kemudian nanti yang ditanyakan juga kita akan terjemahkan. Nah, sekarang kita mulai dari G karena kan yang dikasih tahu G. Huruf ketiga dari alfabet itu adalah huruf C gitu ya. Berarti kalau kita urutkan ke kanan habis C kan D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Nah, berarti ini nanti W, X, Y, Z. Nah, ini berarti A, B gitu ya. Jadi nanti dia muter. Nah, sekarang yang ditanyakan itu ini. Nah, kalau E dibacanya apa? Di sini dibacanya A, berarti A. Kalau P dibacanya apa? L. Nah, ini ketebak nih kayaknya alat gitu ya. Kemudian Y-nya dibacanya U, R itu dibacanya N gitu ya. Nah, X itu dibacanya T, ya kan? Nah, ini kayaknya untuk gitu ya. Nah, Q itu M, I itu E ya, R itu N ya kan, kemudian Y itu U, P itu L ya kan, kemudian M. Nah, ini kayak menulis gitu ya, ini A gitu ya tadi, H itu D. Ini kalimat tanyanya nih, berarti ini ada lah gitu ya.
Nah, apa alat untuk menulis? Tentunya kita tahu pulpen. Nah, contoh aja nih. Sebenarnya kan banyak ya, bisa pulpen, spidol, pensil gitu ya. Kita coba dulu. Nah, kalau pulpen yang kita terjemahkan. Nah, dari terjemahan sekarang kita balik ya ke atas ya. Nah, huruf P itu dibacanya apa? Nah, huruf P dibacanya adalah T gitu ya. Kemudian U dibacanya apa? Y. Nah, yang TY dan 5 huruf ada. Kayaknya udah jawabannya adalah yang E. Jadi kita nggak usah semuanya karena yang lain nggak ada yang TY gitu ya. Oke, itu yang nomor 8. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, ini juga tinggal kita analisa saja gitu ya. Pertama, kita pastikan dulu apa masing-masing pernyataan ini bisa memastikan apakah dia memotong atau tidak memotong gitu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah, sekali lagi jawabannya harus salah satu saja, nggak boleh keduanya. Jadi nggak boleh motong sekaligus tidak motong gitu ya. Nah, pertama yang kita lakukan, kita harus uji pernyataan yang pertama dulu ya. Kita harus buat garis yang memotong sumbu X positif. Sumbu X positif itu yang sebelah kanan gitu ya. Kalau misalkan kakak buat garisnya condong ke kanan, nah gitu ya, ini garisnya tidak motong. Tapi kalau kakak buat garis yang motong sumbu X tapi condongnya ke kiri, dia nanti akan memotong. Nah, itu artinya pernyataan yang pertama ini tidak cukup kalau sendiri dipakai gitu ya, tidak cukup. Nah, kemudian kalau kita gunakan pernyataan yang kedua sendiri, ya sendiri dulu ya. Nah, kalau dia katanya memotong sumbu Y positif. Nah, kalau kita buat garis yang memotong sumbu Y positif, contohnya ini, kalau miring ke kanan, nah dia memotong kurva, gitu ya, memotong kurva. Kemudian kalau miringnya ke kiri, juga tetap memotong kurva. Jadi dipastikan kalau sumbu Y, memotong sumbu Y positif itu dipastikan garis akan memotong kurva atau memotong parabola. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini sudah cukup ya, cukup. Artinya apa? Kalau satu nggak cukup, dua cukup, berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Nah, jadi kalau satu cukup, dua enggak, jawabannya yang A. Kalau dua-duanya enggak cukup, ketika dipakai bersama-sama cukup, berarti jawabannya yang C. Kalau masing-masing cukup, berarti jawabannya yang D. Kalau keduanya tidak cukup dipakai bersama pun, berarti jawabannya E. Gitu ya, untuk menjawab pernyataan 1 dan 2. Oke, berikutnya nomor 10. Ini gampang banget ya, gampang banget. Jadi ini ada segitiga siku-siku EDA ya. Jadi tentunya AD-nya kalian pasti tahu ya, 10. Kemudian ini ada segitiga BDC, ini juga siku-siku ya. Triplenya berapa? Ini kalau kita bikin jadi 12 gitu ya. Ini 13. Nah, kan triplenya kan 5. Cuma kan ini dikali 2 berarti ini 10 juga. Gitu ya. Jadi ini segitiga ABD itu adalah segitiga sama kaki. Berarti kakinya, nih kakinya, berarti sudut di kaki-kakinya sama. Kalau sudut A-nya 70, maka sudut B-nya juga 70. Maka otomatis sudut X itu tinggal gitu ya, 180 dikurang gitu ya. Nah, sisanya aja berarti 70 tambah 70. Nah, jadi hasilnya adalah 40 gitu ya. Ini mudah banget nih nomor 10. Kakak yakin kalian bisa. Oke, berikutnya yang nomor 11. Nah, di Bukit Sejuk terdapat 600 peternak domba dan sapi ya. Ada 400 yang berternak domba dan 300 yang berternak sapi. Jika A menyatakan jumlah minimum peternak yang beternak kedua hewan tersebut dan B adalah jumlah maksimum yang berternak keduanya, maka berapa nilai B kurang A gitu ya. Nah, jadi kemarin kakak sudah ngasih gambaran diagram Venn-nya ya. Karena di sini ada 400 dan 300 gitu ya yang berternak domba
dan yang berternak sapi, secara kalau dijumlahkan ini kan sudah melebihi ya. Berarti ada yang double beternaknya, artinya ada yang berternak keduanya. Maka kemungkinan gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, bisa kalau yang seperti ini berarti yang lebih kecil harus diletakkan di dalam ya. Jadi ini yang 300 nih gitu ya. Berarti yang di luarnya sisanya berapa? Nah, berarti yang di luarnya 100 biar jumlahnya 400. Jadi yang di luar itu adalah yang domba ya. Nah, kemudian yang di dalam ini adalah sapi. Nah, gitu ya. Nah, tentunya di sini akan mendapatkan yang berternak keduanya adalah 300. Kita cek yang di sini. Nah, misalkan di sini ada domba ya, domba, kemudian yang ini adalah sapinya. Nah, kita tidak tahu nih. Misalkan di sini X. Yang berternak domba saja berarti di sini tinggal 400 min X kan gitu ya. Yang berternak sapi saja berarti 300 min X gitu ya, 300 min X. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, berarti nanti adalah 400 min X tambah 300 min X, ini hasilnya harus 600 gitu ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan X-nya. Nah, tidak lain adalah 100 gitu ya. Nah, berarti X yang di sini adalah 100. Jadi, kalau ditanya berapa maksimumnya ya. Nah, berarti ini maksimum yang berternak keduanya alias B-nya yaitu 300 gitu ya. Sementara X-nya ini adalah minimum yang berternak keduanya yaitu A. Berarti 100. Jadi kalau ditanya B kurang A, hasilnya adalah 200 gitu ya. Ini juga mudah karena kakak sudah kasih clue di video yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Nah, ini adalah soal yang materi yang kalian sedang pelajari, tentunya tidak begitu masalah ya. Jadi kita kemarin sudah ngasih info bahwa huruf vokal itu ada A, I, U, E, O ya, angka genap itu 0, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Karena di sini terdiri dari 4 digit ya, untuk menyusun angka kita harus buat kotak gitu ya. Nah, di sini untuk digit yang pertama itu adalah huruf vokalnya bukan U ya. Huruf vokal selain U. Berarti ada A, I, U, E, O gitu ya. Tapi karena digit yang ketiga itu harus diisi oleh huruf A, maka di sini harus selain U dan selain A ya. Di digit pertama yang bisa berarti adalah ada I gitu ya. Ada E dan ada O gitu ya. Kemudian untuk digit yang kedua harus angka genap. Nah, angka genap itu ada 0, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Kemudian angka ketiganya keempatnya diisi 0, 1, 2, 3, 4 sama 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada irisan ya. Karena dia mintanya harus berbeda ya. Berarti ini untuk yang digit kedua dan digit yang keempat ini harus dipisahkan. Nah, kita pisahkan buat kotak baru gitu ya. Nah, untuk yang hurufnya tetap ya, untuk yang hurufnya tetap di sini ada I, E, O, di sini A gitu ya. Sama ini I, E, O juga, di sini A. Nah, sekarang kakak pisahkan ya, kakak pisahkan. Jadi kalau yang di belakangnya itu adalah angka-angka ganjil ya, angka-angka ganjil berarti ada 1, 3, dan 5. Maka yang di sini digit keduanya boleh semuanya. Genapnya boleh semua dipakai. 4, 6, sama 8. Jadi ini ada 3 pilihan, ada 5 pilihan, ada 1 pilihan, ada 3 pilihan. Nah, ini kalau kita kalikan 15 kali 3 hasilnya adalah 45 gitu ya. Nah, sementara kalau yang di sini adalah yang genap-genap saja, berarti yang 0, 2 atau yang 4, maka nanti
salah satu di antara 0, 2, atau 4 itu harus kita hilangkan di sini. Nah, gak apa-apa, kita tulis dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini tetap 3 sama 1 gitu ya. Kalau misalkan kakak pakai angka 0 di sini. Nah, ini tetap ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan. Berarti 0 yang di sini kita harus hilangkan, harus coret. Artinya apa? Tinggal 4 pilihan saja gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 36. Nah, tentunya kita harus jumlahkan. Ini nanti hasilnya 81. Tuh ya, jawabannya 81. Oke, itu pembahasan yang nomor 12. Berikutnya nomor 13. Nah, ini sangat kakak yakin kalian bisa gitu ya. Dari bentuk x kuadrat min x min 2-nya kalian bisa dapatkan 2 buah nilai x-nya gitu ya. Nah, ini yang nanti disebut x1 dan x2-nya. Jadi x-nya adalah 2 sama min 1. Ini misalkan x1 ini x2. Nah, kalau x-nya sama dengan 2, kalau dimasukkan ke sini ya, ke 2xy plus 3y sama dengan 7, berarti nanti ini 4y plus 3y sama dengan 7. Karena x-nya diganti 2. Berarti nanti ini ketemu y-nya 1 gitu ya. Kemudian kalau yang ini, masukkan ke 2xy plus 3y sama dengan 7. Berarti nanti min 2y plus 3y sama dengan 7. Nah, ini y-nya dapat 7. Itu ya. Nah, berarti ini misalkan y1, ini y2. Berarti nilai P atau x1 kali x2-nya adalah min 2. Sementara nilai Q-nya y1 kali y2-nya itu adalah 7. Jadi besar mana antara P sama Q? Tentunya adalah besaran Q. Gitu ya. Oke, itu yang nomor 13. Kakak yakin kalian bisa semua. Nah, yang nomor 14 ya. Kemarin kakak sudah ngasih info ya, bahwa ingat teorinya adalah begini. Dalam segitiga sama sisi ya, ketiga jenis garis, yaitu garis tinggi, garis berat, dan garis bagi, itu sama saja karena dia berimpit gitu ya. Dan kakak ingatkan kembali bahwa konsepnya adalah dalam setiap segitiga apapun ya, nggak harus sama sisi, ketiga garis berat dan ketiga garis bagi itu berpotongan di satu titik. Ketiga garis beratnya berpotongan di satu titik dan ketiga garis baginya berpotongan di satu titik. Nah, ingat gambar kita ini sudah menyebutkan bahwa ketiga garis ini berpotongan di satu titik di sini. Nah, itu artinya apa? Kalau misalkan disebutkan nanti aki adalah garis berat, maka yang lain otomatis garis berat. Itu ya. Nah, di sini kepentingannya adalah kita harus memastikan bahwa CP ini harus garis berat ya. Jadi untuk mendapatkan panjang AP, CP harus garis berat gitu ya, harus garis berat. Nah, karena dia sama sisi, meskipun disebutkan istilahnya garis yang lain, itu berarti bisa menunjukkan dia nantinya adalah garis berat. Jadi kalau AKI dan BR garis tinggi, ini sama aja garis berat juga gitu ya, karena dia segitiga sama sisi. Nah, jadi kalau AKI dan BR garis berat, maka secara otomatis CP juga garis berat. Nah, berarti pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang yang kedua, kalau BR katanya garis berat, ya otomatis yang lain garis berat. Berarti CP juga garis berat. Artinya apa? Pernyataan 2 juga cukup. Jadi kalau pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup, maka jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, itu pembahasan yang nomor 14. Mudah sekali. Berikutnya nomor 15. Nah, kemarin kakak juga sudah ngasih gambaran clue-nya ya. Ini terlebih dahulu kita harus gambarkan saja ya masing-masing sketsanya. Ini ada parabola, kemudian ada garis yang tidak memotong parabola ya.
kemudian ada garis Y sama dengan 4 yang memotong parabola. Nah, tentunya kita bisa gambarkan titik-titik yang bersekutu. Di sini titik P terletak pada parabola dan P juga terletak pada garis Y sama dengan 4. Jadi titik P bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini ya. Misalnya kakak taruh di belakang. Kemudian yang bersekutu lagi adalah titik Q. Nah, titik Q terletak pada garis Y sama dengan 2x-1 dan terletak pada garis Y sama dengan 4. Itu berarti titik Q adalah perpotongan antara kedua garis ini gitu ya. Nah, berarti disitulah letak titik P. Kemudian titik R sendiri posisinya ada di kuadran di garis Y sama dengan 2x-1 gitu ya. Nah, disitulah kira-kira misalkan. Nah, kalau kita ditanya koordinat titik R, ya berarti kan kita harus cari berapa sih koordinat titik R pastinya, berapa X-nya, berapa Y-nya gitu ya. Nah, kalau cuman dikasih tahu PQ tegak lurus sumbu Y, ini secara gambar garis ini emang sudah tegak lurus sumbu Y, jadi ini nggak guna ya. Jadi pernyataan satu ini nggak guna, ya artinya tidak cukup, alias tidak guna, nggak kepake juga gitu ya. Mau dibarengin sama yang kedua juga nggak kepake ya, nggak guna. Kemudian R berada di kuadran 3. Kalau dia cuma ngasih tahu R berada di kuadran 3, ya ini juga tidak cukup ya, tidak cukup. Nah, ini dua-duanya kalau dipakai juga nggak cukup karena pernyataan satu ini nggak guna ya, nggak kepake. Jadi nggak bisa atau nggak berhubungan untuk mencari koordinat titik R gitu ya. Artinya kalau 1, 2 dipakai bersama-sama pun nggak bisa untuk menentukan koordinat titik R. Itu artinya jawabannya adalah yang E gitu ya. Oke, itu pembahasan yang nomor 15. Berikutnya nomor 16 yang terakhir ya. Nah, di video clue yang kakak berikan sebelumnya juga kakak sudah informasikan bahwa di sini clue-nya ada kata kecepatan. Kita harus menggunakan hubungan antara jarak, kecepatan dan waktu dengan mengubah jaraknya di sini dengan jumlah huruf gitu ya. Jadi nanti di sini diketahui kan bahwa A itu dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit. Berarti kecepatannya si A gitu ya dalam mengetik itu adalah 280 per 6 gitu ya. Ini aja. Nah, ada perbandingan antara kecepatan A dan kecepatan si B gitu ya. Perbandingannya adalah 4:7. Nah, kita butuh kecepatannya si B, tinggal kita masukkan aja. Jadi VB-nya berarti nanti adalah 7/4 VA gitu ya. Berarti 7/4 kali 280 per 6. Nah, ini kalau dicoret 70 berarti adalah 490 per 6. Nah, ini kecepatannya si B. Nah, di sini ditanya adalah berapa lama gitu ya. Berapa lama si B mengetik 9.800 huruf. Jadi waktunya si B itu ya berarti tinggal jumlah hurufnya si B ya kan, atau ya untuk mencari waktu kan tinggal kita bagi saja ya. Kalau S sama dengan V per T, kalau waktunya berarti S sama dengan V kali T, maksudnya kalau T-nya berarti S per V gitu ya, kita tinggal masukkan saja. Nah, kalau kita masukkan itu berarti hasilnya 9.800 dibagi dengan 490 per 6. Nah, ini coret ya. Ini coret berarti hasilnya 20. Nah, berarti hasilnya adalah 120. Satuannya di sini menit. Nah, 120 menit itu berapa jam? Tidak lain adalah 2 jam gitu ya. Nah,
mudah banget ya tentang soal PK ini. Oke, demikian pembahasan Panter Mandiri PK yang ketiga. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tentunya nanti kalian akan lebih siap mengikuti tryout UTBK yang ketiga di rumah belajar offline. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.